Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap ceria dan tetap semangat ya. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir. Tetapi sebelumnya Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu kelapa kopior? Nah, kelapa kopior itu adalah kelapa yang mengalami kelainan saat pertumbuhan dan perkembangannya. Biasanya pada pohon kelapa hanya menghasilkan 1 atau 2 butir kopior. Kelapa kopior tidak bisa dikembangbiakkan seperti kelapa biasa ya, karena sel yang seharusnya melekat pada dinding kelapa hancur dan terkelupas. Namun hal itu dapat diatasi dengan teknik kultur jaringan yang memanfaatkan sifat totipotensi pada jaringan tumbuhan. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu totipotensi. Apakah anak-anak tahu apa itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, pada tahun 1969, Frederick Campion Stewart melakukan eksperimen dengan cara mengambil embulur wortel, kemudian menumbuhkannya menjadi individu baru. Dalam eksperimen ini dibutuhkan suatu teknik. Teknik tersebut dinamakan dengan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman kemudian ditumbuhkan pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tubuh atau hormon secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya pada suhu tertentu, sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman yang lekat. Nah, ketika ingin melakukan kultur jaringan pada tumbuhan, maka harus memahami dasar teorinya, yaitu yang pertama harus memperhatikan sel tumbuhan yang akan digunakan, yaitu sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya. Sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah harus mengingat sifat totipotensi, yaitu setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot yang mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Yang ketiga harus menggunakan tumbuhan yang masih terdapat sel atau jaringan yang belum berdiferensiasi seperti jaringan meristem dan jaringan dasar yang masih aktif membelah. Kemudian di sini ada 5 jenis kultur jaringan berdasarkan asal terbentuknya. Yang pertama meristem kultur, yang berarti eksplan berasal dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua ada somatic cross, yang artinya berasal dari penyilangan 2 macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Yang ketiga protoplast kultur, yang eksplannya berasal dari protoplasma. Kemudian yang keempat chloroplast kultur, yang eksplannya berasal dari chloroplast. Kultur ini bertujuan untuk perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Yang terakhir ada polen atau antarkultur, yang berarti eksplan berasal dari serbuk sari atau benang sari. Selanjutnya adapun tahapan dalam melakukan teknik kultur jaringan adalah yang pertama sterilisasi. Tahap ini agar selalu diperhatikan karena supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri atau jamur yang dapat merusak proses kultur jaringan. Harus dilakukan di tempat yang steril, menggunakan alat yang steril dan juga pakaiannya harus steril. Yang kedua pembuatan media. Komposisi media bergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Media yang digunakan biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Yang ketiga ada inisiasi, yaitu pengambilan eksplan dari bahan tanaman yang akan dikultur. Bagian yang sering digunakan yaitu pada bagian tunas.
Yang keempat ada multiplikasi, yaitu kegiatan memperbanyak dalam tanaman. Jadi eksplon yang diambil pada tahap inisiasi ditanam pada media yang dilakukan pada tahap pembuatan media. Kegiatan ini dilakukan di laminar air flow kabinet. Yang kelima ada pengakaran, yaitu fase saat eksplon akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Pada tahap ini dilakukan pengamatan tumbuhan dan perkembangan setiap harinya untuk melihat ada tidaknya kontaminasi oleh bakteri atau jamur. Yang keenam ada aklimatisasi, kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruang aseptik ke gudang. Pemindahan ini dilakukan dengan hati-hati dan bertahap dengan memberikan sungkup atau tutup. Sungkup berfungsi untuk melindungi dari udara luar dan serangan hama penyakit. Kemudian pembibitan dengan teknik kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Yang kedua tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang ketiga kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. Yang keempat bibit yang dihasilkan seragam. Yang kelima bibit akan lebih cepat pertumbuhannya. Dan yang keenam dengan waktu yang singkat dapat mendapatkan bibit dalam jumlah yang lebih banyak. Baik, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, pluripotensi merupakan kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Yang kedua, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media bulatan. Yang ketiga, teknik kultur jaringan mempunyai keunggulan, salah satunya dengan waktu yang singkat dapat mendapatkan bibit dalam jumlah yang lebih banyak. Baik anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan, Ibu memberi kalian tugas untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. LKPD sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom dan jangan lupa belajar ya, karena minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Kemudian di slide terakhir terdapat quotes dari Albert Einstein yang berbunyi, "Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think." Artinya yaitu belajar bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir. Baik, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di masa pandemik ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.